Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Malam-malam ini aku kedatangan paket. Jadi sebelumnya itu aku order gorden dapur gitu ya moms, karena gorden kolong dapur sebelumnya itu kan sudah kotor gitu. Jadi ini nggak ada gantinya, makanya ini aku order untuk perintilan dapur gitu. Nah, untuk hal-hal yang kayak gini aku biasanya ambil dari Sinking Fans perintilan dapur gitu moms. Tuh kelihatan kan ya, gorden dapur aku tuh kotor banget karena ada bagian atap yang bocor, terus dia tuh kena ke bagian gorden, jadi kayak jamuran gitu loh moms. Jadi makanya di sini aku ganti aja langsung, nggak pakai dicuci-cuci dulu. Jadi abis dari pakai tuh aku langsung pakein aja. Jadi kalau momis gimana nih kalau misalkan ada paketan baru nih, selain baju biasanya langsung dipakai juga kan? Karena kan kalau misalkan baju ya wajib banget ya kita cuci dulu, takutnya kan dari pabrikan itu kan bikin gatel ya kalau misalkan dipakai ke badan. Nah, sekalian aku juga spill nih gimana sih cara aku gantung gordennya itu. Jadi aku tuh pakai bor gitu loh moms, diborin ke meja dapur. Abis itu ini pemakaiannya juga aku pakai tiang ajaib gitu. Nah, karena biasanya kalau kawat itu tuh aku suka apa ya namanya, agak kurang steady gitu. Makanya aku pakai tiang ajaib gini. Jadi panjangnya itu bisa difleksibel gitu loh, bisa disesuaikan panjangnya. Sebenarnya juga bisa sih walaupun nggak pakai paku-pakuan gitu ya, pakai tiang ajaib gitu. Cuman kemarin aku coba tuh kayak mungkin keinjak ya, gorden yang sebelumnya itu kan agak terlalu panjang, jadi keinjak, jadi roboh gitu. Makanya di sini aku paku-pakuin aja. Nah, ini udah selesai. Jadi satu tiang itu aku pakai 2 gorden gitu biar lebih ada gelombangnya gitu ya. Karena sebelumnya di gorden aku yang coklat ini tuh, yang coklat sebelumnya itu tuh cuman 1 gorden, jadi kayak kurang ada gelombangnya gitu loh moms. Kalau kita tuh udah nabung nih untuk perintilan A, untuk perintilan B, untuk sinking fans ini itu, pasti kalau kita pakai uangnya tuh nggak akan ada rasa berdosa, karena nggak akan mengganggu cash flow harian atau nggak akan mengganggu pengeluaran rutin tiap hari. Karena untuk perintilan-perintilan kayak gini tuh aku sudah anggarkan atau aku sudah mulai tabung sedikit-sedikit gitu ya moms. Jadi aman untuk kita pakai nih uangnya, jadi nggak akan ganggu lah pokoknya. Sudah memasuki pertengahan tahun aja nih mom, sudah bulan Juni, dimana bulan-bulan ini tuh bulan yang pas banget buat kita mulai nge-review nih keuangan kita di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini tuh adalah binder pertama aku ya untuk bikin budgeting, untuk bikin sinking funds. Jadi di sini tuh aku mulai belajar gimana caranya mengatur keuangan. Dan dulu tuh aku seneng banget bikin no spend challenge kayak gini, yaitu aku tuh belajar untuk menantang diri sendiri untuk nggak selalu rutin atau nggak rajin-rajin nih untuk ketentuannya no online shop, no weekends out, atau nggak sering-sering keluar, nggak ada makan di luar, dan nggak ada yang namanya juga GoFood, GrabFood gitu. Mungkin sebagian orang menganggap tantangan ini tuh terlalu mengekang diri ya. Padahal dari tantangan ini tuh aku sangat belajar banget bagaimana cara aku kelola uang, bagaimana cara aku belajar untuk menahan yang namanya keinginan, dimana keinginan itu hanya semata-mata bersifat FOMO atau takut ketinggalan zaman, atau takut nih belum pernah ngerasain ini, ngerasain itu. Jadi dari no spend tracker itu aku banyak banget belajar untuk lebih bijak lagi menentukan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, di akhir tahun lalu juga aku bikin financial goals aku di tahun 2002 ini, dimana di sini tuh pertama tuh untuk dana darurat yang
nominalnya tuh targetnya itu terkumpul 2 juta. Alhamdulillah sudah tercapai. Dan untuk goals yang kedua yaitu sinking funds untuk atap rumah atau atap dapur, alhamdulillah sudah terwujud. Dan dana lebaran yang sudah aku eksekusi ya kemarin. Kemudian untuk sinking funds kesehatan dan transportasi alhamdulillah mulai berjalan. Jadi sebenarnya financial goals 2002 ini adalah tolak ukur atau ikat pinggang aku sendiri, bagaimana cara aku mengelola atau bagaimana cara aku merencanakan keuangan untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk usaha sampingan atau goals aku yang ketiga di sini aku skip dulu, nanti aku lanjut lagi. Kemudian alhamdulillah juga nih sudah mulai rajin nih menonton soal video keuangan, baca-baca tentang keuangan, bahkan suka follow-follow akun-akun yang ahli dalam bidang keuangan seperti Mbak Anissa dan Mbak Windy Teguh. Itu tuh aku sangat suka follow beliau karena ilmunya itu nggak berat yang mereka sampaikan, seperti kayak hari-hari aja gitu. Kemudian untuk goals kelima yaitu aku rencananya kan ada punya mimpi untuk beli mobil, dan ini aku masih belum bisa bikin sinking funds-nya sekarang, tapi insya Allah tahun ini bakal aku bikin sinking funds ini nih. Dan ini tuh karena ini tuh wishlist besar banget ya moms ya, aku harus selesaikan dulu nih kebutuhan dapur, baru nanti bisa fokus untuk nabung mobil biar nggak keganggu konsentrasinya atau nggak buyar untuk ngebagi-bagi tabungan gitu. Karena walaupun mimpi kita tuh besar ya, tapi jangan takut untuk bermimpi. Dari mimpi ini tuh kita bisa menyusun strategi nih bagaimana caranya kita untuk bisa mewujudkannya. Lanjut untuk goals terakhir, ini tuh adalah goals dimana aku tuh pengen buka usaha sampingan yaitu bisnis internet atau wifi gitu moms. Tadinya di tempat aku tuh merasa aku berpotensi banget untuk bikin usaha ini karena aku tuh tahulah sedikit halnya untuk soal bisnis wifi gitu. Tapi qadarullah ternyata di kompleks tempat aku tinggal itu tuh nggak mengizinkan, atau usaha yang ini tuh gak cocok gitu untuk di lingkungan aku. Jadi dari sini tuh aku berpikir untuk tetap harus punya usaha sampingan. Nah dari kemarin karena usaha sampingan ini tuh aku kepikiran banget ya, karena nggak bisa nih buka usaha dan nggak mungkin juga buka usaha yang lain, itu aku belum kepikiran juga. Jadi dari usaha sini tuh aku pengen berinvestasi aja deh, walaupun uangnya itu cuman sedikit ya, nggak investasi yang juta-jutaan kayak orang. Jadi aku pengen belajar investasi melalui aplikasi Bibit. Nah kenapa aku memilih aplikasi Bibit ini, karena aplikasi Bibit ini tuh investasi reksadana yang tanpa ribet, kemudian dia itu mudah banget untuk pemula walaupun kita tuh nggak punya background soal investasi. Dan yang paling penting Bibit ini sudah mengantongi izin atau sudah diawasi oleh OJK ya moms. Sebelum aku memutuskan untuk investasi, yang pastinya aku survei dulu ya banyak-banyak video yang sudah orang berpengalaman menggunakan aplikasi Bibit atau berinvestasi di Bibit, dan banyak banget juga influencer ataupun orang-orang yang biasa aja, bahkan ibu rumah tangga ataupun pelajar juga mulai belajar investasi di aplikasi Bibit ini, karena dia itu untuk setoran awalnya itu murah banget, cuman 100.000 ya. Kita tuh bisa sudah mulai berinvestasi atau menabungkan uang kita ke pasar modal atau ke pasar uang gitu ya moms. Di aplikasi Bibit ini tuh nggak langsung harus investasi, kita juga bisa simulasi dulu atau dengan robot advisor gitu ya. Nah sebelum itu tuh aku mau kasih tahu dulu nih apa sih keuntungan dari aplikasi Bibit ini. Yaitu pertama, gratis biaya komisi. Jadi ketika kita pembelian reksadana di Bibit itu gratis atau nggak ada biaya komisi sama sekali. Kemudian pemilihan investasinya mudah, bisa nih kita sesuaikan dengan level resiko kita secara otomatis. Selain itu layanan supportnya tuh terbaik ya, karena pertanyaan kita tuh bisa dijawab itu 24 jam sama tim Bibit. Kemudian sudah mengantongi izin OJK, dan mencairkan investasi kita tuh bisa kapan aja, nggak harus nunggu jam kerja ataupun nggak harus jam-jam tertentu gitu. Kemudian dia itu juga bebas pajak gitu moms.
Dan menabung itu juga bisa mulai dari 100.000 dan metode pembayarannya juga bisa mudah. Bisa menggunakan GoPay, link aja, virtual account ataupun bank lain ataupun bank-bank gitu tanpa harus mengirimkan bukti transfernya. Kemudian kenapa sih bibit itu tuh cocok untuk pemula? Karena dari bibit ini tuh kita bisa menseleksi nih reksadana yang paling ketat, karena tim bibit sendiri itu sudah seleksi itu semua ya, dengan performa perusahaan ataupun dengan track record jangka panjang yang baik, supaya kita tuh juga tenang gitu loh menyimpan uang kita, atau uang kita tuh dikelola oleh tim bibit untuk dikembangkan. Kemudian kita tuh juga tinggal ikuti aja rekomendasi dari robo advisor. Nanti bakal aku coba share tutorial untuk rekomendasi robo advisor ini ya. Terus kita cukup hanya konsisten aja dengan menabung, soal perkembangannya tuh cukup dipercayakan aja ke tim bibit. Kenapa harus dipercayakan ke tim bibit? Karena uangnya itu sebenarnya nggak simpan di perusahaan bibit itu sendiri, tetapi uangnya itu disimpan di bank yang namanya kustodian, dimana misalkan nih amit-amit juga ya kalau perusahaan bibit tuh tutup, tapi uang kita masih aman gitu, insya Allah, dan juga bisa dicairkan kapan aja. Selain itu yang pastinya aman karena sudah dikantongi izin oleh OJK ya moms. Oke, sekarang nih aku mau coba dulu nih dengan menggunakan robo advisor, dimana dengan robo advisor nih kita bisa menentukan kita tuh cocok berinvestasi apakah di saham, di pasar uang ataupun di obligasi gitu. Jadi cukup diisi data dari apa yang dibutuhkan aja. Untuk stepnya sendiri tinggal diklik aja gitu dan diisi data sesuai permintaan. Pertama itu untuk masukkan nomor HP, dan kalau misalkan ada kode referral tinggal dimasukin kode referral. Kemudian tinggal masukkan kode verifikasi dari nomor handphone yang sudah kita daftarkan tadi. Selanjutnya nih dari profil resiko tadi kan, dari data tadi nanti kita bisa memulai nih mengetahui profil resiko kita, karena setiap orang itu profil resikonya bakal berbeda ya, bakal masing-masing. Tinggal dimasukin aja data yang dibutuhkan, kemudian nanti bakal keluar nih profil resiko kita itu seberapa besar atau seberapa bagusnya kita itu investasinya di saham kah, di obligasi ataupun di pasar uang. Nah, dari data tadi di sini tuh aku juga dapat hasil kalau aku itu ternyata termasuk golongan investor agresif, dimana aku tuh masih bisa menerima toleransi misalkan ada kerugian ataupun misalkan ada keturunan harga reksadana ataupun saham gitu ya. Pasti ada naiknya, pasti ada turunnya, atau bisa disebut dengan fluktuatif. Makanya investasi itu mending dipakai kalau misalkan ke reksadana atau saham itu tuh lebih ke jangka panjang 5 tahun ke atas gitu moms. Kemudian setelah dapat hasil advisor nih, kita bisa juga mensimulasikan investasi kita. Misalkan tiap bulan tuh kita menabung senilai Rp100.000 dengan saldo awal atau investasi awalnya itu Rp100.000 ya, yang paling nominal paling kecil aja gitu. Dari sini kita bisa membandingkan nih, kalau misalkan kita nabung di bank setiap bulannya itu 100.000 dengan nominal yang sama, sedangkan kita menyimpan uangnya kita di bibit dan di bank itu perbedaannya agak lumayan besar ya moms ya. Apalagi misalkan kita simpan dalam jangka waktu panjang. Misalkan kita tabung di bank, uang kita dapat 11 juta itu pada tahun 2031. Kemudian untuk di bibit itu bisa kemungkinan 15 juta sampai 23 juta dalam pada tahun 2031. Belum lagi kalau misalkan kita simpan uang kita di bank, kita akan dikenakan biaya admin tiap bulan ya moms ya, bisa 15.000. Sedangkan untuk di bibit ini nggak ada sama sekali biaya admin dan nggak ada sama sekali biaya komisi. Jadi uang kita bukannya berkurang, malah bertambah dari uang yang sudah dikelola oleh tim bibit. Mungkin di next video bakal aku share nih gimana cara aku berinvestasi atau memasukkan uang awalnya atau setoran awalnya di bibit aplikasi ini. Semoga dari sini tuh momis bisa mendapatkan manfaat atau informasi yang masih bingung nih, kalau misalkan momis itu pengen nabung di bibit juga sama kayak aku, atau punya pilihan lain, bisa banget lebih terbuka lagi pikirannya gitu moms.
Oke moms, sekian dulu ya dari aku. Mohon maaf nih banyak kesalahan ataupun kekurangan, aku mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton videoku sampai semenit sejauh ini. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.